Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai media massa sebagai saluran komunikasi politik, di mana sebagai pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi politik. Baik, di dalam kelompok kami terdapat 7 orang. Yang pertama ada Agustina Mastri dari kelas A, Eleonora Andi Juwita dari kelas A, Mashita Batoba dari kelas A, Katarina Diwa dari kelas B, Claudia Devri Saiman dari kelas B, Grastika Marsian dari kelas B, dan Lulu Ayu Aziza dari kelas B. Baik, saya serahkan kepada para pemateri untuk menjelaskan. Baik, materi pertama yaitu pengertian media massa. Kita harus mengetahui pengertian media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada halayak, yaitu penerima, dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk media massa. Yang pertama ada media massa cetak atau printed media. Media massa dicetak dalam lembaran kertas, yaitu dari segi formatnya dan ukuran kertas media massa cetak secara rinci meliputi yang pertama yaitu koran atau surat kabar, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Yang berikutnya media massa elektronik atau electronic media. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang ketiga yaitu media online atau online media, atau biasa juga disebut sebagai cyber media, yakni media massa yang dapat kita temukan di internet atau situs web. Yang berikut, jenis pesan politik yang disebarkan lewat media massa. Yang pertama, retorika. Retorika adalah penggunaan seni berbahasa untuk berkomunikasi secara persuasif dan efektif. Yang kedua, iklan politik. Inti dari iklan politik adalah bagaimana caranya sebuah parpol dapat merekrut suara terbanyak demi kepentingan kekuasaan golongan parpol itu sendiri. Yang ketiga, propaganda. Pesan dalam kegiatan ini bersifat terus-menerus demi menciptakan sebuah opini publik yang baru dan agar menjadi kuat, sehingga dalam hal ini khalayak tergerak oleh pemberitaan dari komunikator pesan tersebut. Berikut peran media massa dalam komunikasi politik. Yang pertama, mengawasi lingkungan sosial politik dengan melaporkan perkembangan hal-hal yang menimpa masyarakat, apakah masyarakat makin sejahtera atau tidak. Yang kedua, melakukan agenda setting dengan mengangkat isu-isu kunci yang perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluar oleh masyarakat. Yang ketiga, menjadi platform dalam rangka menciptakan forum diskusi antara politisi dan juru bicara negara terhadap kelompok kepentingan dan kasus lainnya. Yang keempat, menolak upaya dalam bentuk campur tangan pihak-pihak tertentu agar pers keluar dari kemerdekaan dan integritasnya, serta dedikasinya untuk melayani kepentingan masyarakat. Kemudian, membangun jembatan dialog antara pemegang kekuasaan pemerintahan dan masyarakat luas, lalu membangun mekanisme sehingga masyarakat memiliki keterlibatan dalam hal kebijakan politik, kemudian merangsang masyarakat untuk belajar memilih dan melibatkan diri dan tidak hanya semata menjadi pengikut dalam proses politik. Yang terakhir, mengembangkan potensi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan politiknya. Kemudian efek media massa terhadap perilaku politik. Terdapat beberapa pengaruh media informasi dalam mengarahkan perilaku politik, yaitu sikap pemilih, partisipasi politik, pengetahuan politik, citra dan opini publik, serta minat untuk memilih. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari media massa. Yaitu media cetaknya itu yang kelebihan adalah yang pertama, lebih dalam terperinci ketika memberikan suatu peristiwa. Pembaca diajak untuk berpikir dan menganalisa berita yang disajikan melalui gaya penulisan oleh media itu sendiri.
Yang kedua, memungkinkan untuk disimpan atau di-clipping. Hal ini berguna jika sewaktu-waktu membutuhkan berita tentang kejadian yang sudah lewat. Yang ketiga, memiliki segmennya sendiri, sehingga masyarakat tinggal memilih ingin membaca media apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti tingkat pendidikan, lifestyle, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ditawarkan dengan harga yang murah, sehingga orang dapat membelinya tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Dan juga fleksibel, lebih luas dalam menentukan jadwal publikasi iklan dan surat kabar yang mempubliskan, apakah lokal, regional, atau nasional. Berkaitan dengan halayak yang dijadikan sasaran iklan. Selanjutnya, mampu menjangkau daerah-daerah sesuai cakupan wilayahnya. Misal Suara Merdeka untuk daerah yang lebih spesifik menghadirkan Semarang Metro. Sedangkan media cetak sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama, membosankan karena hanya membaca. Yang kedua, menyimpan media cetak sangat merepotkan. Yang ketiga, media cetak lambat dalam update berita, karena media cetak harus melalui berbagai tahap sebelum dicetak dan distribusikan ke masyarakat. Dan yang terakhir, media cetak biasanya memuat berita yang sudah dipublikasikan oleh media massa lainnya, karena update yang tidak secepat media elektronik dan online. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari media elektronik. Kelebihan yang pertama, menjangkau khalayak secara luas. Yang kedua, menyajikan berita yang lebih mudah dipahami karena menyampaikan berita langsung pada intinya dan disertai gambar bergerak. Ketiga, lebih menarik karena gratis dan masyarakat bisa memilih atau berganti channel dalam waktu yang singkat. Yang keempat, lebih cepat dalam mengupdate berita. Yang kelima, menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Berikut kekurangan dari media elektronik. Yang pertama, biaya produksi media elektronik tergolong lebih mahal daripada media cetak. Yang kedua, tidak dapat diulang jika ada bagian yang kurang jelas. Yang ketiga, pengawasan acara media elektronik cenderung kurang dapat dikontrol. Yang keempat, tidak semua orang memiliki pesawat televisi dan radio. Hal ini juga tergantung pada tingkat ekonomi penduduk Indonesia yang masih banyak terdapat warga miskin. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari media online. Kelebihan yang pertama, gampang diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, update lebih cepat dari media lain. Yang ketiga, menyimpan data atau berita lebih simpel. Keempat, pengguna media online dapat saling berinteraksi. Yang kelima, tidak hanya terbatas para pengguna komputer karena saat ini media online dapat diakses melalui media handphone atau smartphone dan tablet. Kekurangan dari media online, yang pertama, akses media online memakan biaya yang lumayan mahal. Yang kedua, tidak semua orang mengerti cara mengakses media online. Yang ketiga, berita dalam media online tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita sehingga tidak seakurat media lainnya. Berikutnya, teori komunikasi yang menjelaskan kekuatan media massa. Teori komunikasi yang menjelaskan kekuatan massa adalah teori jarum suntik atau teknik needle theory. Teori ini stasiun radio CBS di Amerika berjudul The Invention from Mars. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya. Sedangkan khalayak dianggap pasif, sehingga tidak bisa bereaksi apapun, kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan media massa.
terakhir kita lihat tentang sistem pers sebagai kendali pemerintah terhadap media massa. Pengertian dan sistem pers di Indonesia sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, seperti tersurat bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan juga segala jenis saluran yang tersedia. Sekian penjelasan materi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa media massa memang memberi pengaruh pada komunikasi politik, dan keduanya itu saling berkaitan erat, di mana tadi ada di peran media massa dalam komunikasi politik, salah satunya mengawasi lingkungan sosial politik. Jadi media massa akan menjadi masih akan menjadi instrumen utama dalam membangun serta menetapkan komunikasi politik yang diinginkan. Sekian, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.